Shalom, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Sesuai dengan kalender gerejawi, maka saat ini kita sedang berada pada minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Dan biasanya pada minggu-minggu seperti ini orang mulai menyampaikan firman Tuhan yang mengarahkan kita kepada peristiwa Jumat Agung, kematian Yesus Kristus, dan juga kebangkitannya dari antara orang mati pada hari Paskah. Nah, Jumat Agung dan Paskah akan ada beberapa minggu di depan kita. Dan karena itu saya pun pada kesempatan ini selama beberapa minggu ke depan akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah dengan tema Ia disalibkan. Dan saya akan membagi pembahasan ini dalam beberapa seri, mulai hari ini sampai pada puncaknya hari Jumat Agung. Nah, dalam khotbah-khotbah ini saya akan menyampaikan beberapa fakta terkait dengan penyaliban Yesus Kristus. Karenanya temanya adalah Ia disalibkan. Dan hari ini saya akan mulai dengan Ia disalibkan di Golgota. Pada minggu yang akan datang saya akan berbicara Ia disalibkan di antara penjahat. Lalu pada minggu berikut lagi saya akan menyampaikan Ia disalibkan dan ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah Ia disalibkan dalam penderitaan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yang pertama, yakni Ia disalibkan di Golgota. Saya kira semua kita tahu bahwa menurut Injil-Injil Yesus disalibkan di Golgota. Markus 15 ayat 22-24. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Nah, saudara-saudara, semua Injil menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan di Golgota. Golgota ini adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Dalam Yohanes 19 ayat 17 dia bilang, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi Golgota itu adalah satu kata bahasa Ibrani. Walaupun teks ini mengatakan bahwa Golgota itu bahasa Ibrani, tapi ada seorang penafsir dan juga sebenarnya beberapa orang penafsir, misalnya Vincent, mengatakan Golgota suatu kata bahasa Aram. Golgota sama dengan kata Ibrani Gulgolet. Nah, saudara, yang benar mana? Teks mengatakan itu bahasa Ibrani. Vincent mengatakan itu bahasa Aram. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena memang antara bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu adalah bahasa yang sangat mirip karena satu rumpun bahasa, namanya rumpun bahasa Semitik dari anaknya Senu, itu Sem, ya. Di situ juga ada bahasa Arab, itu dari rumpun yang sama Semitik. Makanya tidak heran kalau antara Ibrani dan Arab juga ada kemiripan. Abodah dalam bahasa Ibrani menjadi ibadat dalam bahasa ibadah dalam bahasa Arab, lalu menjadi ibadah dalam bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia, bahasa Indonesia banyak adopsi kosakata Arab juga. Ya, kados dalam bahasa Ibrani menjadi kudus dalam bahasa Arab. Ya, sampai ke Indonesia ya jadi kudus. Huruf-huruf G di dalam bahasa Ibrani menjadi J di dalam Arab.
Gabriel menjadi Jibril, Gehenna menjadi Jahana, lalu akhirnya menjadi Jahanam. Jahanam itu artinya neraka. Ya. Nah, seperti Ibrani dan Arab, demikian juga Ibrani dan Arab. Apalagi orang-orang Yahudi pada masa pembuangan, mereka dibuang ke Babilonia, mereka juga menggunakan bahasa Aram dan bahasa Arab dan bahasa Ibrani, sehingga memang pada akhirnya muncul suatu pola bahasa Aram yang sangat mirip dengan bahasa Ibrani. Ya, ini mungkin karena itulah maka tidak heran kalau ada kata-kata yang walaupun ada yang berbeda, lain antara Aram dengan Ibrani, tetapi ada juga yang sama. Banyak yang sama, kata yang sama dalam bahasa Ibrani juga sama di dalam bahasa Aramaik. Itu mungkin kira-kira seperti Indonesia dan Malaysia, ya. Walaupun ada beda-beda kan, ada perbedaan. Kalau kita tanggal mereka pakai tarik, ya. Saya pernah baca itu daftar istilah, katanya apa? Angkatan darat itu laskar hentak-hentak bumi, ya. Kalau tiarap itu bersetubuh dengan tanah, ya. Katanya begitu, entah betul atau tidak. Ya, tapi ada yang sama, banyak yang sama. Maka orang di Malaysia kalau mendengar khotbah seperti ini juga mengerti. Saya juga akan ada kelas di Malaysia. Nah, mengapa? Karena memang ada, sekalipun ada perbedaan, ada persamaan. Nah, Aramaik sama Ibrani seperti itu. Ada kesamaannya, ada Ibraninya, sehingga tidak aneh kalau Golgota itu bahasa Ibrani benar, itu bahasa Aramaik itu juga benar. Jadi sama-sama benar kalau mengatakan itu Golgota, itu bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab. Nah, kata Golgota itu artinya adalah tengkorak. Menurut Matius 27 ayat 33, maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lukas 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Nah, coba kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 53. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Batu kepala itu kan tengkorak. Nah, perhatikan dalam bahasa Ibrani-nya, batu kepala ini itu adalah Gulgolet. Ya, dari Gulgolet inilah muncul Golgota. Sama juga dengan 2 Raja-Raja 9 ayat 35. Mereka pergi untuk menguburkannya, berarti ini sudah mayat. Tapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala. Kepala di sini pasti tengkorak. Dan kedua kaki dan kedua telapak tangan. Nah, perhatikan kata kepala itu dalam bahasa Ibrani-nya Gulgolet. Dari Gulgolet itu Golgota. Ya, jadi memang Golgota itu artinya adalah tengkorak, tempat tengkorak. Nah, jadi itu bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Tapi kata tengkorak ini dalam bahasa Latinnya itu adalah Calvaria. Calvaria, itulah sebabnya Golgota itu juga disebut dengan Kalvari. Itu bahasa Latin. Maka dalam Lukas 23 ayat 33 versi King James itu digunakan kata Kalvari. Maka bukit Golgota itu juga sering disebut sebagai bukit Kalvari. Ada orang pernah tanya saya, Pak Esra, yang benar nih Yesus disalibkan di Golgota atau di Kalvari? Ya sama-sama benar, hanya beda bahasa. Ya, Golgota itu adalah Aramaik atau Ibrani, Kalvari adalah Latinnya. Nah, Yesus disalibkan di Golgota atau di Kalvari, yang artinya tempat tengkorak. Nah, saya ingin membahas ini lebih dalam dengan beberapa poin yang saya angkat. Pertama, mengapa tempat tersebut diberi nama tengkorak?
Mengapa sampai tempat itu, tempat di mana Yesus disalibkan itu disebut sebagai tempat tengkorak? Ada beberapa pandangan. Sepanjang sejarah ada sejumlah pandangan yang diberikan mengapa tempat itu disebut sebagai tengkorak. Yang paling tua, paling klasik pandangannya adalah mengatakan bahwa karena tengkorak Adam itu ditemukan di sana. Jadi Adam manusia pertama, tengkoraknya itu ditemukan di tempat itu. Ditemukan di Golgota, makanya disebut sebagai tempat tengkorak. Dan bapak-bapak gereja itu mempercayai demikian. Dimulai dari Origenes, lalu diikuti oleh banyak orang, bahkan termasuk Athanasius itu pun mempunyai pandangan seperti itu. Di dalam International Standard Bible Encyclopedia dikasih keterangan begini. Golgota. Nama ini disebabkan suatu tradisi kuno sebelum zaman Kristen bahwa tengkorak Adam ditemukan di sana. Ini pertama kalinya disebutkan oleh Origenes 185 sampai 253 Masehi yang hidup atau tinggal di Yerusalem selama 20 tahun. Ia menulis, saya telah menerima tradisi bahwa tubuh atau mayat Adam manusia pertama dikuburkan pada tempat di mana Kristus disalibkan. Tradisi ini belakangan dirujuk oleh Athanasius, Epipanius, Basil dari Kaisarea, Chrysostom, dan penulis-penulis belakangan lainnya. Kuburan dan tengkorak Adam tetap menunjuk pada suatu ruangan di bawah Kalvari tradisional, menandakan tetap hidupnya tradisi tentang tempat itu. Itu pasti merupakan penjelasan yang paling kuno tentang nama Golgota. Dan sekalipun menggelikan berkenaan dengan tradisi orisinil tentang Adam, mungkin merupakan penjelasan yang benar. Nah, mengapa tempat itu disebut tengkorak? Karena kuburan Adam di sana, mayat Adam dimakamkan di sana, karenanya tengkorak Adam juga ada di sana. Ini menurut pandangan pertama. Nah, seandainya pandangan ini benar, ingat, saya ulang, seandainya pandangan ini benar, ini akan menjadi menarik. Mengapa? Karena kitab suci itu sebenarnya menghubungkan atau membandingkan dua orang ini, yakni Adam sebagai manusia pertama dan Kristus sebagai manusia kedua. Di dunia ini, seluruh sejarah manusia itu secara rohani hanya diwakili oleh dua orang ini, yaitu pertama Adam dan yang kedua itu adalah Kristus. Dalam 1 Korintus 15, 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir. Siapa Adam yang akhir ini? Yesus. Jadi Yesus itu disebut Adam yang akhir. Menjadi roh yang menghidupkan. 47. Manusia pertama itu Adam. Berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Jadi antara Adam dan Yesus itu diperbandingkan. Manusia pertama Adam, manusia kedua itu adalah Yesus. Adam itu adalah Adam yang pertama, Yesus itu adalah Adam yang kedua atau yang terakhir. Nah, jadi kitab suci memang membandingkan keduanya. Bahkan Paulus dalam Roma 5 ayat 14 dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah Adam yang akan datang, atau Adam itu adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam itu adalah gambaran Kristus yang akan datang. Jadi memang saudara, secara teologis Adam dan Kristus itu ada hubungan. Nah, kalau memang ada hubungan antara Kristus dan Adam, dan seandainya betul bahwa mayat Adam dimakamkan di tempat Golgota itu, dan Kristus mati juga di tempat yang bernama Golgota itu, maka ini satu hubungan yang menarik sekali bahwa dua orang Adam mati di tempat yang sama.
atau dua perwakilan manusia itu dihukum atau dimatikan atau bahkan mati di tempat yang sama, dikuburkan di tempat yang sama. Maka saya bilang seandainya benar, ini memang menarik. Henry bilang begini, jika kita menelaah tradisi tua-tua Yahudi bahwa Adam dikuburkan di sana dan tengkoraknya terkubur di situ, mereka menelaah bahwa tempat di mana maut mengalahkan Adam yang pertama juga menjadi tempat di mana Adam yang kedua mengalahkan sang maut itu. Menarik secara teologis, seandainya benar. Tapi sayangnya, apakah ini bisa dianggap sebagai kebenaran historis? Itu sangat diragukan. Saya berpikir secara geografis, Adam itu di Taman Eden, dan kalaupun dia diusir dari Taman Eden, dia tidak akan pergi terlampau jauh dari wilayah itu, yaitu wilayah Mesopotamia yang adalah negara Irak sekarang ini. Taman Eden itu adanya di Irak. Nah, tapi Golgota di wilayah Israel, di Yerusalem, wilayah Kanaan atau wilayah Palestina sekarang, bagaimana mungkin Adam yang ada di Mesopotamia lalu mayatnya dikuburkan di wilayah Kanaan? Memang bisa saja, banyak kemungkinan bisa terjadi. Tetapi toh orang tidak bisa memberikan bukti yang akurat dari semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipikirkan. Selain itu saudara, kalaupun Adam memang katakanlah dikuburkan di situ, bagaimana tahu pasti itu? Karena apa? Ingat, dunia pernah dilanda oleh air bah. Ya, Riley bilang begini, ini tentu saja adalah suatu dongeng atau dusta yang konyol. Karena air bah Nuh pasti telah menghancurkan kuburan Adam. Sehingga sekalipun ini menarik, tapi keakuratan sejarahnya itu dipertanyakan. Zaman sekarang hampir tidak ada orang lagi beranggapan demikian. Tapi pandangan itu subur atau banyak dipegang dari orang-orang Yahudi sampai pada zaman bapak-bapak gereja. Itu pandangan yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tempat itu disebut tengkorak karena memang di sana ada banyak tengkorak. Ada banyak tengkorak berserakan di sana. Kenapa bisa banyak tengkorak berserakan di sana? Karena itu tempat hukuman mati. Henry bilang begini, ke tempat ini orang biasanya melemparkan tengkorak dan tulang belulang orang mati. Kepala-kepala orang jahat yang telah dipenggal juga ditinggalkan di sana. Memang ada keberatan yang diberikan terhadap pandangan ini. Bagaimana bisa di wilayahnya orang Yahudi ada tulang-tulang atau tengkorak-tengkorak berserakan di sana. Masalahnya hukum Yahudi itu sangat ketat. Misalnya dalam Bilangan 19 ayat 11 sampai 13 dan 16. Orang yang kena kepada mayat dia najis 7 hari lamanya. Dia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh dia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, dia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. 16. Juga setiap orang yang di padang, yang kena kepada seorang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Jadi hukum Yahudi begitu ketat. Kena kubur, kena tulang, kena
tengkorak kena mayat itu najis. Selama 7 hari mereka najis atau mereka tidak tahir, mereka kotor secara tradisi Yahudi. Nah, karena itu kalau memang ada aturan semacam itu, bagaimana mereka bisa membiarkan mayat-mayat, tengkorak-tengkorak, tulang-tulang berserakan di sana? Karena itulah maka pandangan ini mengatakan tidak mungkin ada di sana mayat-mayat berserakan, tengkorak-tengkorak. Dan karenanya adalah salah kalau mengatakan bahwa tempat itu disebut tengkorak karena ada banyak tengkorak berserakan. Tapi yang memegang pandangan ini mengatakan bahwa di situ disebut tempat tengkorak tidak berarti tengkoraknya atau mayatnya tidak dikuburkan. Bisa jadi itu dikuburkan, tapi karena memang terlalu banyak tengkorak di sana, orang mati di sana, dikuburkan di sana, makanya disebut sebagai tempat tengkorak. Lepas dari pro kontra masalah ini, tapi ada cukup banyak penafsir yang memang percaya bahwa tempat itu disebut tengkorak karena banyak orang dibunuh mati di situ. Dan jikalau tempat tengkorak itu tempat banyak orang dimatikan di sana, dikuburkan di sana, lalu Kristus mati di situ, ini sebuah hal yang menarik untuk diperbandingkan. Seperti tadi pandangan pertama, jikalau Adam dikuburkan di sana, mati di sana, dan Kristus pun mati di sana, maka ada suatu perbandingan yang menarik bahwa 2 orang Adam, 2 perwakilan manusia mati di tempat yang sama. Maka di sini pun tempat di mana orang-orang mati dikuburkan di sana, demikian juga Kristus dikuburkan, mati dan dikuburkan di sana. Itu menjadi sebuah perbandingan yang menarik. Misalnya dalam khotbahnya Charles Spurgeon, Spurgeon mengatakan begini, itu merupakan tempat umum dari kematian. Golgota itu ya. Golgota tempat tengkorak. Dari kemiripannya dengan mahkota dari tengkorak manusia, adalah tempat umum untuk pelaksanaan hukuman mati. Itu merupakan salah satu benteng dari kematian. Kematian sini pakai K besar, maksudnya kematian itu dipersonifikasi seperti satu kekuatan, ya. Itu merupakan salah satu benteng dari kematian. Di sini ia, maksudnya kematian, ia menyimpan piala-pialanya yang paling suram atau muram. Ia adalah Tuhan yang seram dari benteng itu. Pahlawan agung kita, penghancur kematian, menghadapi sang singa di sarangnya, membunuh sang monster di bentengnya sendiri, dan menarik sang naga sebagai tawanan dari sarangnya sendiri. Saya berpikir bahwa kematian mengira bahwa itu merupakan suatu kemenangan yang sangat bagus pada waktu ia melihat sang Tuhan disiksa dan berdarah dalam kekuasaan dari kehancuran atau kebinasaan. Dia tidak mengira bahwa kubur akan dikorek dan dia sendiri akan dihancurkan atau dibinasakan oleh anak manusia yang tersalib. Bagus sekali kata-kata Spurgeon ini. George Hutchinson, oleh hal ini ia telah menunjukkan bagaimana oleh kematiannya ia menjadi kematian bagi kematian. Dalam hal dia menderita dan menang atas kematian di tempat tengkorak, di mana ada banyak monumen kemenangan dari kematian atas orang-orang lain. Nah, kematian di situ dilihat sebagai satu kuasa. Tapi kuasa kematian itu ditaklukkan, dibinasakan atau dimatikan melalui kematian Kristus. Berarti Kristus mematikan kematian melalui kematiannya. Maka ada yang mengatakan bahwa ya, kematian dimatikan dengan kematian. Sama seperti racun dibunuh dengan racun. Menarik sekali pandangan-pandangan ini. Seandainya benar bahwa memang ada banyak kematian di sana, tempat mayat-mayat berserakan, dan Kristus mengalahkan kematian di sarangnya. Ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa tempat itu disebut tengkorak karena memang bentuknya seperti tengkorak. Jadi bukan karena Adam tengkoraknya ditemukan di sana,
Bukan karena ada mayat-mayat dan tengkorak-tengkorak berserakan di sana, tapi karena memang tempat itu yang dipercaya sebagai sebuah bukit itu mirip dengan tengkorak. Misalnya dalam tulisan dari Alan Cole, dia bilang Golgota suatu puncak bukit yang bulat dan halus tanpa tumbuh-tumbuhan, memberikan penampilan atau rupa dari suatu kepala yang gundul atau tengkorak, memberikan penampilan atau rupa. Jadi modelnya kayak tengkorak. Leon Morris. Penjelasan yang umum adalah bahwa Yesus disalibkan di sebuah bukit yang mempunyai bentuk dari sebuah tengkorak. Ini mungkin benar, tapi tidak ada tradisi kuno bagi arti itu. Ya, jadi memang penampilannya seperti itu, tapi secara tradisi tidak ada pandangan seperti itu. Secara tradisi ada tradisi mengatakan itu berkaitan dengan tengkorak Adam, berkaitan dengan tempat hukuman mati, tapi tidak ada tradisi yang berkenaan dengan penampilan wilayah itu, bukit itu dalam rupa tengkorak. Jadi ada 3 pandangan ini. Saya memang rasa-rasanya harus secara pasti menolak pandangan pertama. Pandangan kedua dan ketiga itu sebenarnya bisa dihubungkan. Bahwa bisa jadi memang itu tempat di mana mayat-mayat dikuburkan di sana atau dibuang di sana. Tapi sekaligus itu mirip dengan tengkorak. Tapi seandainya harus memilih antara 2 dan 3, saya condong pada yang ketiga. Saya setuju dengan kata-kata Barclay berikut ini. Barclay bilang begini. Ada satu dongeng yang mengatakan bahwa tempat itu bernama begitu sebab tengkorak Adam telah dikubur di tempat itu. Ada pula yang mengatakan karena tempat itu berserakan tengkorak-tengkorak para penjahat yang disalibkan. Ini kurang mungkin. Menurut hukum pidana Romawi, penjahat itu digantung di kayu salib sampai dia mati karena kelaparan dan kehausan, terkena panas dan dingin. Suatu kiasan yang dapat berlangsung terkadang sampai beberapa hari. Akan tetapi menurut hukum Yahudi, mayat itu harus diturunkan dan dikubur sebelum malam tiba. Menurut hukum Romawi, mayat penjahat itu tidak dikubur, melainkan dilempar begitu saja untuk dimakan burung nasar dan burung gagak dan anjing-anjing. Hal yang semacam itu tidak diperkenankan menurut hukum Yahudi, dan tidak akan ada tengkorak-tengkorak berserakan di negeri orang Yahudi. Lebih mungkin bahwa tempat itu dinamakan begitu sebab letaknya di suatu bukit yang berbentuk tengkorak. Yang jelas nama yang seram bagi tempat di mana dilakukan hal-hal seram. Jadi dari kata-kata ini Barclay lebih condong pada pandangan yang ketiga dan saya setuju dengan dia. Itu alasan-alasan mengapa tempat ini disebut sebagai tengkorak. Sekarang hal kedua yang akan kita bahas adalah di mana tempat itu berada. Bagaimana kita melacak tempat itu berdasarkan keterangan kitab suci. Nah, kalau kita membaca catatan-catatan Injil, kita bisa menemukan beberapa data. Misalnya, tempat itu pasti ada di luar kota, tapi tidak jauh. Dekat kota, tapi di luar. Ibrani 13 ayat 12. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Di luar pintu gerbang berarti di luar kota. Ini gerbang kota. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Kalau dekat kota berarti secara implisit tidak di dalam kota. Jadi tempat itu pasti di luar kota. Ya, tapi tidak jauh-jauh amat dari kota. Kedua, tempat itu cukup dekat dengan jalanan umum. Kita bisa tahu itu karena orang-orang lewat di sana itu bisa lihat. Matius pasal 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Markus pasal yang ke-15 ayat 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Kalau orang lewat jalan itu,
dan bisa menghujat, berarti memang tidak cukup jauh dari jalanan umum. Lalu keterangan berikutnya adalah di tempat itu ada sebuah taman, taman bunga. Dan ada kuburan Yesus di sana, ya. Yohanes 19, 41-42. Di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu hari persiapan Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Berarti ada taman, di dekat taman itu satu kuburan, dan kuburan Yesus dekat situ, ya, dekat situ. Dan selanjutnya tempat itu bisa dilihat dari jauh. Markus 15 ayat ke-40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena dan seterusnya. Lalu Lukas 23 ayat 49. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Bahwa mereka bisa lihat dari jauh. Ingat ya, kita seringkali bilang Bukit Golgota. Di Bukit Golgota. Cari di Alkitab di mana Alkitab bilang Bukit Golgota. Gak ada. Ya, gak ada Alkitab bilang Bukit Golgota, itu tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi itu adalah tafsiran bahwa jikalau tempat itu bisa dilihat dari jauh dan cukup jelas, maka kemungkinan besar itu memang adalah suatu tempat yang tinggi dan karenanya disebut sebagai bukit, sehingga kita menyebutnya sebagai Bukit Golgota. Nah, jadi dari Alkitab kita bisa lihat sejumlah keterangan ini. Tempat itu di luar kota, tidak cukup jauh dari sana, bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di jalanan umum. Di dalamnya ada sebuah taman dan ada satu kuburan di sana, dan tempat itu sebuah bukit yang karenanya bisa dilihat dari jauh. Nah, dari data-data atau keterangan-keterangan ini, sayangnya ini keterangan yang tidak terlalu cukup bagi kita untuk bisa mengidentifikasi tempat itu secara jelas pada saat ini. Karena itulah maka tidak mengherankan bahwa hari ini di Israel itu Golgota itu ada dua, ya. Golgota itu sampai ada dua, itu menunjukkan bahwa kan Yesus tidak mati di dua tempat. Yesus mati hanya satu tempat. Tapi karena data yang kurang seperti itu, maka hari ini ada dua versi Golgota yang berbeda. Nah, yang pertama itu Golgota diidentifikasi sebagai the Church of Holy Sepulchre atau gereja kuburan kudus. Golgota yang ini itu biasanya diterima oleh orang Katolik dan orang Ortodoks. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu percaya the Church of Holy Sepulchre ini itu adalah Golgota, tempat di mana Tuhan Yesus dihukum mati. Dan ini adalah gereja kuburan kudus. Dipercaya inilah tempat Golgota Yesus disalibkan dan dimakamkan. Juga next. Ini versi Katolik dan versi Ortodoks. Nah, tempat ini dipercaya sebagai Golgota itu didukung oleh tradisi. Apa yang dimaksudkan tradisi di sini itu menurut Nelson Bible Dictionary itu mengatakan bahwa tempat itu pertama-tama diteliti oleh seorang bapak gereja yang namanya Eusebius. Tapi setelah itu seorang uskup yang namanya Markarius, dialah yang menemukan tempat ini, dan belakangan Kaisar Romawi Konstantin itu membangun sebuah gereja di tempat itu yang dipercaya, yang ditemukan oleh Markarius, dipercaya itulah Golgota, maka Kaisar Konstantin bangun gereja di sana. Tradisi juga mengatakan bahwa pada waktu mencari kubur Yesus, ibu atau mama dari Kaisar Konstantin yang namanya Helena itu bahkan menemukan potongan
sisa kayu salibnya yang asli dari Yesus. Ya, itu tradisi seperti itu. Dan karenanya pada posisi salib itu secara dan menurut tradisi secara pasti ditemukan di sana, maka pas posisi salib itu dibangun sekarang sebuah salib Kristus yang besar dan banyak orang pergi ke sana mengunjunginya dan menyembah di sana. Coba lihat gambar ini. Nah, ini posisi di dalam tempat itu, di mana posisi salib ini itu yang dipercaya sebagai tempat di mana potongan salib Kristus yang asli ditemukan. Banyak orang pergi ke sana dan berdoa di sana. Next. Nah, ini tempat di mana orang berdoa di sana. Nah, dipercaya bahwa kan di sini dekat situ kan ada kuburan. Dan karenanya juga di gereja kuburan kudus itu beberapa meter di sana itu bisa ditemukan tempat yang dipercaya sebagai kuburan Yesus. Ini adalah kuburan Yesus yang dipercaya di situ dan banyak orang pergi ke sana menangis di tempat itu. Kita lihat ada orang berdoa dan menangis di sana. Gereja ini dikunjungi oleh ribuan peziarah Kristen dari seluruh dunia. Dan karenanya sering dilakukan misa besar di dalam gereja itu. Ini salah satu misa di dalam gereja ini. Saya pernah mengikuti satu misa persis di tempat ini. Begitu ramai dengan seluruh manusia dari seluruh dunia. Ini versi pertama dari Golgotanya orang Katolik dan orang Ortodoks. Tapi saudara, yang kedua itu apa yang dikenal sebagai Garden Tomb. Ini adalah Golgotanya orang Protestan. Ya, sekali lagi bukan berarti Yesus mati di dua tempat. Tapi karena tidak cukup data lalu muncul dua pandangan demikian. Nah, ini disebut sebagai Garden Tomb. Tempat ini ditemukan oleh seorang jenderal Inggris yang namanya Charles Gordon. 1885 dia menemukan tempat itu dan itu dianggap sebagai tempat yang lebih cocok sebagai Golgota ketimbang The Church of Holy Sepulchre itu. Karena itu ditemukan oleh Charles Gordon, maka tempat ini juga dikenal sebagai The Gordon's Calvary. Kalvarinya Charles Gordon. Nah, ada beberapa data yang membuat tempat ini dipercaya sebagai Golgota. Tadi saya sudah tunjukkan di dalam tempat itu ada sebuah taman, ya, sebuah taman. Dan itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, Maria melihat seseorang di sana yang adalah Yesus yang bangkit, tapi dia tidak tahu. Dia mengira orang itu adalah penunggu taman. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kenapa mengira penunggu taman? Karena memang ada taman di situ. Dan dari hasil penggalian arkeologi, ilmu kepurbakalaan menyatakan bahwa memang ada sebuah taman bunga di situ. Dan di tengah-tengah taman itu ada semacam sumur tua penampungan air yang sumur itu diperkirakan sudah berusia 2000-an tahun. Nah, ini adalah sumur di sana, sumur yang dipercaya sudah 2000-an tahun. Dan yang lebih menarik adalah bahwa di dekat taman ini itu memang juga ditemukan sebuah kuburan tua. Kuburan tua yang memang berusia juga kira-kira 2000-an tahun. Tapi yang unik itu adalah bahwa tempat itu mirip dengan tengkorak. Kalau kita lihat gambar ini adalah penampakan modern. Saudara perhatikan yang saya kasih bulat merah itu. Kalau lihat dari jauh kan modelnya kayak tengkorak itu. Ya, ini penampilan modern, makanya ada tempat parkir di bawah situ. Tapi pada foto-foto pada abad-abad yang lampau, ini terlihat dari gambar ini.
Itu modelnya juga kayak tengkorak itu. Sekarang ini kalau saudara ke sana, itu ada satu foto yang dipajang di tempat itu. Yang diambil juga pada abad-abad yang lalu, ditaruh. Ini adalah fotonya yang memang menunjukkan penampilan seperti tengkorak. Ini mendukung pandangan ketiga tadi bahwa tempat itu disebut tengkorak karena modelnya seperti tengkorak. Nah, seperti saya bilang tadi, di dekat sini itu ternyata ditemukan juga satu kuburan tua yang umurnya sudah sekitar 2000-an tahun. Ini adalah kuburannya yang sudah dipagar sekarang ini. Nah, ini kuburan yang dipercaya Yesus dikuburkan di sini atau mayat Yesus pernah dibaringkan di tempat ini. Makanya tempat ini diyakini dan gambar-gambar yang beredar seperti ini adalah gambar-gambar dari Garden Tomb. Ya. Nah, jadi ada dua macam Golgota. Yang mana yang benar, versi Katolik, versi Ortodoks, atau versi Protestan? Kita memang tidak bisa tahu secara pasti karena mengingat ini sudah 2000-an tahun. Ya, 2000-an tahun. Tapi dari dua tempat ini, Gereja Kuburan Kudus dan Garden Tomb, bagaimana soal posisi? Menurut Alkitab, dia harus ada di luar kota. Nah, kalau memang dia harus ada di luar kota atau di luar tembok kota, maka Garden Tomb itu meyakinkan. Karena memang posisi sekarang dari Garden Tomb itu ada di luar gerbang utara dari kota Yerusalem. Atau dikenal sebagai gerbang Damaskus. Memang ada di luar. Sedangkan gereja Kuburan Kudus, The Church of Holy Sepulchre itu ada di dalam kota. Tapi para pendukung pandangan tempat yang pertama mengatakan memang sekarang itu ada dalam kota, tapi posisi tembok kota dulu dan sekarang itu beda. Sekarang setelah tembok kota diperluas, maka gereja Kuburan Kudus masuk ke dalam kota. Tapi pada 2000-an tahun yang lalu posisinya termasuk di luar kota. Banyak teolog Protestan itu mendukung Garden Tomb ini. Meskipun demikian, ada juga para penafsir yang menganggap sekalipun ada dua, kita tidak bisa memastikan secara tepat mana yang benar. Seperti dalam Wycliffe Bible Commentary. Tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai tempat penyaliban itu menurut tradisi adalah gereja Makam Kudus. Orang lain beranggapan suatu tempat itu adalah bait yang dikenal sebagai Calvary Garden. Secara objektif harus diakui bahwa saat ini mustahil menemukan tempat yang tepat. Kenapa mustahil menentukan tempat yang tepat? Karena kota Yerusalem, ingat, pernah dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Jadi yang terjadi tahun 70 Masehi bukan hanya bait Allah yang dihancurkan. Seluruh kota Yerusalem dihancurkan. Seluruh batas-batasnya diratakan dengan tanah. Bahkan oleh Jenderal Titus, pohon-pohon tidak boleh ada. Tembok-tembok diratakan dengan tanah. Sehingga hal itu menyulitkan setelah 2000-an tahun orang Yahudi itu diusir dari tanah mereka. Kembali setelah 2000-an tahun mencari-cari posisi persis dari tempat-tempat yang dibicarakan dalam kitab suci. Itu tidak mudah. Dalam Nelson Bible Dictionary dibilang, Alkitab tidak secara jelas menunjukkan secara persis di mana Yesus mati. Tempat-tempat penyaliban telah diusulkan di setiap sisi dari Yerusalem. Suatu faktor yang membuat sukar menunjukkan dengan tepat tempat itu adalah Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh orang-orang Romawi. Dan pemberontakan Yahudi yang lain dihancurkan dengan cara yang serupa pada tahun 135 Masehi. Banyak ciri-ciri dan lokasi dari tembok kota yang sangat berubah karena hal-hal ini. Dan karena satu seri konflik yang berlanjut selama berabad-abad. Kecuali di daerah-daerah yang telah digali. Tembok-tembok Yerusalem saat ini berasal dari masa yang lebih baru. Adanya bangunan-bangunan modern menghalangi penggalian
untuk menemukan di mana tembok-tembok itu berada pada zaman Perjanjian Baru. Beberapa kelompok mengklaim telah menemukan tempat di mana Yesus mati. Tapi faktor-faktor yang rumit itu membuat hal itu tidak mungkin atau tidak bisa dipercaya. Jadi jelas ada pro kontra juga. Ada yang mengatakan itu gereja makam kudus. Ada yang bilang itu garden tomb. Tapi ada yang mengatakan tak bisa dipastikan secara tepat. Tapi seandainya benar bahwa kita memang tidak bisa memastikan tempat itu, saya kira ini tidak perlu menyedihkan kita atau membuat kita ragu pada iman kita. Kenapa? Karena tempat Yesus mati mungkin tidak bisa dipastikan 100%. Tapi fakta bahwa Yesus mati itu tidak bisa diragukan sama sekali. Fakta sejarah, fakta arkeologi dan lain-lain meneguhkan bahwa Yesus memang mati. Itu fakta yang tak bisa dibantah. Kecuali oleh gerombolan sebelah yang tidak paham sejarah dengan baik. Lalu bikin teori aneh-aneh bahwa Yesus tidak mati tapi diangkat lalu diganti dengan orang lain. Ada juga yang mengatakan Yesusnya diangkat lalu ganti dengan Yudas. Jadi yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Tapi saya heran kalau memang itu Yudas Iskariot. Bagaimana ketika disalib Yudas Iskariot bisa mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Yudas tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu hanya bisa keluar dari orang yang benar-benar bersih dan tulus hatinya seperti Yesus. Lagi pula Maria bisa salah kenal. Mungkin dikira Yesus, maka dia datang pada salib itu. Tapi bagaimana Yudas tidak mengenali Maria sehingga dia bilang, hai ibu inilah anakmu, hai anak inilah ibumu. Bagaimana Yudas bisa mengucapkan hal itu? Mustahil, itu pasti Yesus. Jadi adalah omong kosong yang tidak berbobot dari orang-orang yang mengatakan bahwa teori penggantian itu adalah omong kosong. Yesus betul-betul mati, itu sejarah. Bahkan di dalam sejarah sekuler, bukan hanya di Alkitab. Saya sudah pernah berkhotbah memberikan bukti-bukti kutipan-kutipan dari orang non-Kristen, orang-orang Romawi sejarawan seperti Tacitus, seperti Yosefus, seperti Pliny the Younger. Semua membenarkan, itu bukan orang Kristen. Semua membenarkan Yesus Kristus memang mati. Soal tempatnya tidak bisa dipastikan. Penting mana fakta kematian dengan tempat mati? Yang penting dia mati, soal dia mau mati di mana urusan apa? Itu sama dengan kasus Yesus lahir. Banyak orang ribut. Yesus lahir tanggal berapa? Maka tiap tahun selalu saja lagu lama diulang-ulang mempersoalkan 25 Desember. Tapi yang paling penting adalah apakah kapan Yesus lahir, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Yesus lahir, atau fakta bahwa dia sudah lahir. Bagi saya tidak tahu Yesus lahir tanggal berapa, tahun berapa pun no problem. Yang penting dia lahir, dan dalam sejarah betul ada orang namanya Yesus dari Nazaret hidup dalam sejarah. Itu jauh lebih penting daripada sekedar dia lahir hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Yang penting dia lahir dan apa yang sudah dia buat setelah dia lahir ke dunia ini kan. Saya selalu tanya, saudara ini non-kadrun. Untuk saudara yang non-kadrun, saudara senangkan dan akuikan bahwa Jokowi membangun Indonesia? Ya. Saya tanya, sebutkan hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Jokowi lahir. Banyak di antara kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi peduli amat Jokowi mau lahir tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tahun berapa. Tidak peduli. Yang penting adalah dia presiden dan dia melakukan banyak hal untuk Indonesia. Bagi saya itu lebih penting. Karena itu seandainya kita memang tak bisa membuktikan secara pasti kapan Yesus lahir, itu tidak menggoyahkan fakta dia lahir. Seandainya kita memang tak bisa memberikan kepastian di mana dia mati, tapi itu tidak menggoyahkan fakta bahwa dia betul-betul mati. Itu yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Seperti dikatakan dalam Nelson Bible Dictionary, bagi orang-orang Kristen adalah fakta dari pengorbanan diri sendiri dari Tuhan kita, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Bukan lokasinya yang harus kita pedulikan. Di Kalvari, salib Golgota, simbol dari penderitaan dan malu, menjadi simbol dari kasih, berkat, dan pengharapan. Pupil komentari, Golgota. Kita tidak bisa dengan pasti mengidentifikasi tempat di mana Tuhan kita yang kita kasihi menderita. Pengetahuan itu disembunyikan dari kita. Dan ada arti di dalam hal ini. Kita bisa menemukan Kristus di mana-mana. Setiap tempat seluruh dunia dikuduskan oleh darahnya. Kita bisa menyadari kematiannya dan datang mendekat pada salib. Dan hidup di bawah bayangan. Di Inggris maupun di Yerusalem. Tidak semua yang melihatnya mati diselamatkan. Adalah penglihatan tentang Kristus oleh iman yang menyelamatkan jiwa. Ini penting untuk kita. Tahu persis Golgota yang asli, tapi tidak percaya dia, ya kau masuk neraka juga. Banyak orang Yahudi itu kan pasti tahu masuk neraka banyak. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Tapi melihat Kristus mati dalam iman, itu yang menyelamatkan. Nah, setelah memahami hal itu, sekarang saya mau memberikan poin yang ketiga yang menjadi penegasan yang jauh lebih penting bagi kita adalah Golgota harus berada di luar kota. Tadi sudah saya singgung bahwa Yesus disalibkan di luar kota, di luar gerbang. Itu sebenarnya bukan hanya sebuah keterangan tempat atau informasi. Itu menarik, fakta yang menarik. Saya kutip kembali Ibrani pasal 13 ayat 12 tadi. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Dalam basic Bible English dibilang outside the wall, di luar tembok. Contemporary English version outside the city gate, di luar gerbang kota. Ini fakta. Di luar gerbang kota atau di luar tembok, ya berarti di luar kota. Matius 27, 32, 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Berarti Golgota di luar kota. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di dekat kota. Di dekat kota berarti di luar. Mengapa Yesus disalibkan di luar kota? Ini karena memang hukum pada saat itu menetapkan demikian. Hukum Romawi menetapkan demikian. Harus hukuman mati di luar kota. Seperti kata William Lane. Merupakan praktek Romawi untuk melaksanakan hukuman mati di luar daerah kota yang didiami. Tapi saudara, yang lebih penting di sini menurut saya bukan hanya peraturan Romawi. Tapi peraturan Yahudi. Hukum Yahudi sejak dari zaman perjanjian lama, sejak dari zaman hukum Taurat, zaman Musa, itu ditetapkan bahwa hukuman mati harus di luar. Ingat ya, ini sekarang pada masa itu kan kota, sudah kota, makanya dihukum mati di luar kota. Zaman Israel waktu mengembara di padang gurun, kota belum ada. Mereka hanya ada area perkemahan. Nah, maka hukuman mati tidak boleh di dalam area perkemahan, harus di luar area perkemahan. Belakangan jadi kota, makanya disebut di luar kota. Perhatikan bilangan 15, 35, 36. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melentari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Hukuman mati harus di luar perkemahan. Imamat 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan
Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya di atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. 23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontari dengan batu dan seterusnya. Jadi masih banyak ayat bisa ditunjukkan, tapi dua bagian ayat ini cukup untuk menunjukkan menurut hukum Taurat, hukuman mati harus di luar kota. Berlaku bagi semua orang. Contoh, Nabot itu dihukum mati. 2 Raja-Raja 21:13. 1 Raja-Raja 21:13. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Di mana Nabot dihukum mati? Di luar kota. Sama juga terjadi dalam perjanjian baru ketika Stefanus mau dilempar mati. Kisah 7:58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa mengapa Nabot dan Stefanus dihukum mati di luar kota? Karena mereka dianggap menghujat. Walaupun sebenarnya tidak. Yesus pun dianggap menghujat Allah oleh imam besar. Karenanya dia dihukum mati. Dan karena itu harus dihukum mati di luar kota. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ini saya mau jelaskan ini lebih detail lagi dalam beberapa pembahasan. Pertama, mengapa hukuman mati harus di luar kota atau di luar perkemahan? Ini ada beberapa alasan. Pertama, supaya dosa atau kejahatan mereka tidak mengotori, tidak mencemari, menajiskan area perkemahan di mana Tuhan tinggal bersama umatnya. Dihukum mati di dalam kota itu dianggap mencemari tempat tinggal Tuhan bersama umatnya. Bilangan 5, 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Jadi ini bukan hukuman mati ya. Semua orang-orang yang sakit disuruh keluar perkemahan. Kenapa disuruh keluar perkemahan? Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi. Supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Itu memang bukan kasus hukuman mati. Tapi kenapa mereka disuruh? Supaya jangan menajiskan. Untuk yang penyakitan saja harus keluar karena menajiskan. Apalagi yang hukuman mati. Maka boleh kita pastikan hukuman mati harus di luar kota. Supaya tidak menajiskan. Dalam hukum Yahudi. Kedua, untuk menunjukkan betapa Israel harus hidup dalam kekudusan. Jameson, Fawcett, and Brown. Semua hukuman mati terjadi di luar perkemahan. Dan aturan ini mungkin berasal dari gagasan bahwa seperti orang Israel harus menjadi orang kudus. Semua pendosa besar harus diusir dari masyarakat mereka. Semua pendosa besar. Orang kalau sampai dihukum mati berarti bikin dosa besar. Ini penjahat besar. Keluarkan. Maka dihukum mati di luar kota. Dan yang ketiga, sebagai bentuk penyangkalan terhadap orang atau si terhukum itu. John Gill. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki bagian atau tanah di Israel. Dan bahwa dia tidak layak untuk menjadi anggota komunitas mereka. Atau dari wilayah gereja mereka. Arthur Pink. Berada dalam kemah adalah memiliki hak atas semua keuntungan dan keistimewaan dari kemakmuran Israel. Dan pelayanan ilahi dari kemah suci. Karena kehilangan hak itu untuk alasan apapun selama satu musim. Berarti bahwa pelaku itu dikeluarkan dari kemah. Nah, 3 alasan ini membuat orang dihukum mati harus luar kota atau di luar area perkemahan. Dan Yesus dihukum mati harus di luar. Kalau Yesus dihukum mati harus keluar. Sekarang ini mengantar saya pada poin kedua. Mengapa sampai Allah mengatur sehingga Yesus dihukum mati di luar kota?
Ini kan harus ingat ya, semua yang terjadi pada Yesus itu tidak ada yang kebetulan. Dia lahir di mana, oleh siapa, ya harus disalibkan. Detail-detail penyalibannya, misalnya dia diolok-olok, disalibkan di antara penjahat, bajunya dibagi 4 oleh para prajurit. Semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya dirancang. Itu berarti Yesus disalibkan di luar kota, itu juga ada dalam rancangan Allah. Bukan kebetulan, bukan hanya sekedar karena ada hukum Romawi dan hukum Yahudi, tidak. Itu pasti dirancang oleh Allah bahwa Yesus sang anak disalibkan di luar kota. Lalu kenapa begitu? Ini ada hubungan dengan Taurat. Mari kita lihat. Keluaran 29. Ayat 11-14. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Berarti ini bicara soal penyembelihan binatang kurban. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutup isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Kenapa? Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Berarti korban penghapus dosa itu di luar perkemahan. Lalu imamat 4. Imamat 4, 10-12. Sama seperti dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Tadi korban penghapus dosa. Sekarang korban keselamatan. Imam harus membakar semua di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan dan segala dagingnya beserta kepala, betis, isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu disuruhnya harus dibawanya keluar perkemahan. Ke suatu tempat yang tahir. Ke tempat pembuangan abu. Dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan. Lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa. Dan masih banyak ayat bisa diberikan. Tapi dari dua bagian ayat ini terlihat bahwa korban penghapus dosa, korban keselamatan yang dalam masa Taurat diberikan bayang-bayangnya melalui binatang korban, itu harus disembelih di luar kota. Tidak boleh di dalam kota, harus di luar area perkemahan, bukan di dalam perkemahan. Itu aturan hukum Taurat. Nah, dan kalau korban penghapus dosa, korban keselamatan harus di luar kota, itu binatang korban. Sebenarnya binatang korban ini adalah bayang-bayang dari Kristus. Makanya ketika Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau begitu, Kristus itu adalah anak domba yang akan disembelih. Jikalau korban penghapus dosa, korban keselamatan disembelihnya di luar kota, di luar perkemahan, maka Yesus yang adalah korban sesungguhnya dihukum mati, disembelih. Dia korban penghapus dosa, korban keselamatan, juga harus disembelih di luar kota. Cocok gambarannya. Nah, sekarang perhatikan Ibrani 13. Mulai ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang, ini korban ya, yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, ini korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Perhatikan ayat 12. Itu jugalah sebabnya. Berarti ini saya tekankan, itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
Kata-kata itulah juga sebabnya menunjukkan bahwa binatang korban penghapus dosa yang dibakar habis di luar perkemahan itu menjadi penyebab mengapa Yesus harus menderita dan mati disalibkan di luar kota. Apa artinya semua itu? Artinya adalah binatang korban penghapus dosa sesungguhnya adalah tipe gambaran atau bayangan dari Yesus yang adalah korban penghapus dosa yang sebenarnya. Albert Barnes, Yesus dibunuh di luar kota. Dia juga mati di sana karena tubuh-tubuh dari binatang-binatang yang disembelih sebagai korban, sebagai tipe atau bayangan dari dia yang dibakar di luar perkemahan. Dia juga sebagai antitipenya menderita di luar gerbang. John Owen, sang rasul, dengan kata-kata ini melanjutkan untuk menunjukkan keharusan dari penderitaan Kristus di luar pintu gerbang kota dan perwakilan secara tipe darinya. Lalu saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Dari semua ini terlihat dengan jelas bahwa semua ini dikontrol oleh Allah, sehingga terlaksanalah rencana Allah yang memang sudah menetapkan Kristus sebagai penggenapan dari korban penghapus dosa. Nah, binatang-binatang korban itu adalah gambaran. Kristus adalah penghapus dosa sesungguhnya. Tapi berbeda dengan gambaran-gambaran, semua binatang korban itu sangat terbatas dan sebenarnya tidak bisa menghapus dosa. Tapi penggenapan antitipe sesungguhnya Kristuslah sebagai penghapus dosa sesungguhnya. Seperti kata surat Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang tiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah menguduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka sempurnalah penebusan kita oleh Kristus. Nah, setelah saya jelaskan semua ini, sekarang yang terakhir, apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan matinya Yesus di luar kota atau di luar gerbang? Saudara, setelah kita mengerti fakta seperti ini, apa yang harus dilakukan? Penulis surat Ibrani setelah menjelaskan ini, lalu dia memberikan banyak hal. Tapi saya mau kutip satu yang saya anggap paling penting. Ibrani 13, 12, 13. Ya. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Perhatikan ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi sikap kita kalau sudah tahu Kristus dihukum mati di luar perkemahan, di luar kota, maka marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa maksudnya? Marilah kita pergi. Itu bahasa lain dari marilah kita datang kepada dia, marilah kita percaya kepada dia. Jadi sikap berkenaan dengan matinya Kristus di luar gerbang adalah percaya sungguh-sungguh kepada dia sebagai korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Ya, Yesus sudah mati dan menjadi korban penebus dosa. Karenanya siapa yang mau pergi kepadanya, siapa yang mau percaya kepadanya, dosanya dibereskan, dosanya dihapus, dosanya diselesaikan. Tapi setiap orang yang tidak mau pergi kepada dia, setiap orang yang tidak mau datang kepada dia, tak pernah ditebus dan karenanya harus menanggung
dosanya sendiri-sendiri sekali selama-lamanya di dalam neraka. Karenanya, jikalau sudah ada Kristus sang penebus dosa yang disediakan oleh Allah, kenapa kamu bodoh sehingga mau menanggung dosamu sendiri? Jikalau sudah ada jalan penebusan yang Allah sediakan, yakni Kristus, kenapa kamu begitu tolol untuk berpikir kamu mau menanggung hukumanmu sendiri? Saudara, hukuman mati di luar perkemahan. Kenapa? Tidak boleh di dalam perkemahan. Di dalam perkemahan itu kemuliaan, di luar perkemahan itu kehinaan. Tapi penulis Ibrani mengatakan, marilah kita pergi keluar perkemahan menanggung kehinaannya, karena di luar itu kehinaan. Tapi jikalau korban penghapus dosa itu di luar perkemahan, dan kamu pergi keluar perkemahan kepada Kristus sang korban itu, kamu dosanya ditebus. Tapi kalau kamu tidak mau keluar perkemahan, tetap di dalam perkemahan, maka tidak ada korban untuk penghapusan dosa-dosamu. Ingat, pada waktu itu pemikiran orang Israel di luar perkemahan itu hina, di dalam perkemahan itu kemuliaan. Tapi jikalau keluar perkemahan itu adalah kehinaan, maka justru kita pergi ke sana menanggung kehinaan itu, asal kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita, daripada berada dalam kemuliaan semu di dalam perkemahan tapi tanpa penebusan dosa sama sekali. Perhatikan saudara-saudara, surat Ibrani diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sangat akrab dengan urusan perkemahan dan urusan dalam kota. Dengan kata lain, mereka yang mau keluar perkemahan, keluar dari agama Yahudi. Saya sudah jelaskan pada minggu lalu, Christ is the best, bahwa banyak orang Yahudi yang sudah jadi Kristen murtad dan kembali kepada Yahudi. Mereka sudah meninggalkan perkemahan mereka kepada Kristus, makanya jadi Kristen. Lalu sekarang kembali lagi kepada perkemahan itu dengan masuk kembali kepada agama Yahudi. Mereka akan binasa karena tanpa penebus dosa. Tapi mereka yang rela keluar dari perkemahan mereka, yaitu agama Yudaisme, dengan percaya kepada Kristus, mereka akan selamat. Demikian juga semua orang yang mau tetap di dalam agamanya, tidak mau keluar kepada Kristus, tak mungkin diselamatkan. Hanya mereka yang berani keluar dari perkemahannya. Dan masing-masing kita punya perkemahan sendiri-sendiri di luar Kristus. Dan kalau saudara tetap bertahan di dalam perkemahan itu, atau di dalam kota itu, dan tidak keluar kepada Kristus, kamu tidak mungkin diselamatkan. Mungkin orang-orang Yahudi berpikir, tapi bukankah di luar perkemahan hanya ada kehinaan? Ya, tapi penulis surat Ibrani menjawab, memang di luar perkemahan ada kehinaan bagi seorang Israel. Sekarang marilah kita pergi keluar perkemahan menanggung kehinaannya. Biar kita dianggap hina, asal dosa kita dibereskan, dihapuskan, dan kita dapatkan keselamatan kekal. Untuk apa kemuliaan di dunia ini? Untuk apa segala kemuliaan di mata manusia, tapi pada akhirnya membawa kita ke neraka selama-lamanya? Segala kemuliaan di sini bukankah hanya sementara? 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang jadi kering dan gugur. Semua kemuliaan, seluruh kehormatan kita satu saat akan gugur. Akan gugur pada saat kamu mati. Segala kekayaan, segala kehormatan, segala kemuliaan akan gugur pada saat kamu jadi almarhum atau almarhumah. Dan pada saat itu sudah terlambat. Hanya ada kebinasaan kekal. Tapi kalau saudara mau pergi tinggalkan segala kemuliaan itu, keluar dari kemahmu, keluar dari kotamu kepada Kristus, kamu akan diselamatkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar khotbah ini. Untuk
kamu orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh dalam Kristen atau lahir di dalam Kristen, kamu mau keluar, hanya ada kebinasaan. Tapi untuk mereka yang masih ada di kemah masing-masing, pada agamamu masing-masing, pada kepercayaanmu masing-masing, kamu mungkin nyaman di situ. Kamu dapat kemuliaan di sana. Dan seandainya kamu keluar kepada Kristus, kamu hanya dapat kehinaan saja. Dan kamu takut dihina, sehingga kamu tetap bertahan dalam agamamu, dalam kepercayaanmu. Kamu takut dihina, takut hilang kemuliaanmu. Tapi kalau kamu takut kehilangan kemuliaanmu, kamu akan binasa selama-lamanya dalam neraka. Tapi barang siapa yang rela menanggung kehinaannya dengan keluar dari sana, datang pada Kristus, pergi kepada Kristus, hanya orang-orang seperti itu yang beroleh keselamatan. Karenanya kita harus mencari sebuah tempat tinggal yang lebih baik daripada sekedar kemah kemuliaan di bumi ini. Maka dalam ayat 14 penulis Ibrani mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dan yang bisa memberikannya hanyalah Kristus. Semua ini mengajarkan pada kita betapa pentingnya datang kepada Kristus, Sang Penebus orang berdosa, korban penghapus dosa, korban keselamatan yang sempurna. Karenanya, jika saat ini masih ada orang yang belum percaya sungguh-sungguh, atau ada kebetulan orang tidak percaya, anak-anak setan yang nongol di YouTube ini atau di Facebook ini, kalau sudah tetap di dalam kemahmu, kamu boleh tertawa penuh kemuliaan hari ini. Tapi ada saatnya kamu akan meratap tiada hentinya. Marilah, keluarlah, kita pergi kepada Kristus di luar perkemahan. Saudara-saudara, saya mungkin pernah cerita di sini. Saya pernah berdialog dengan seorang Islam. Lalu dia mempersoalkan, orang Kristen bergantung kepada Yesus untuk keselamatannya. Kenapa orang Kristen hanya harap gampang? Untuk selamat kenapa tidak berjuang sendiri, tapi menggantungkan keselamatannya pada Yesus Kristus? Itu mental pengemis katanya. Lebih baik kami berdiri sendiri, berjuang sendiri. Mau masuk surga berjuang sendiri, masuk neraka tanggung sendiri. Kalau saya sampai masuk neraka, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya bilang, kalau di neraka dadamu tidak lapang lagi, tapi bolong. Karena Yesus, Sang Anak Allah di Getsemani, kenapa dia sampai ketakutan sebagai seorang manusia? Karena dia sedang melihat tsunami murka Allah yang bergelombang, yang sebentar lagi akan dia tanggung. Itulah sebabnya dia bilang, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Yesus Sang Anak yang tidak berdosa gentar terhadap murka Allah. Siapakah kamu yang pikir bisa dengan gagah berani, lapang dada berdiri di hadapan murka Allah? Kamu, saya pastikan dadamu tidak lapang di sana, tapi bolong sebolong-bolongnya. Tapi benarkah orang Kristen itu hanya harap gampang, mental pengemis karena menggantungkan keselamatannya kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus? Saya jawab begini, seandainya untuk hal yang mungkin saya lakukan, seandainya untuk hal yang bisa saya lakukan, dan saya menggantungkan nasib saya kepada orang lain, itu memang mental pengemis, itu memang harap gampang. Tapi untuk hal yang mustahil saya lakukan, untuk hal yang tidak mungkin saya lakukan, adalah kebodohan, adalah ketololan untuk tetap mengupayakan dengan usaha sendiri. Saya beri contoh, seandainya saya bisa bangun dari sini dan ambil makan di sana dan menjadi kenyang, seandainya saya mampu itu, tapi saya tetap malas di sini, mau orang ambil dan berikan di depan saya, itu mental pengemis, itu harap gampang. Tapi seandainya suruh menyeberang lautan Atlantik, pilih dua, berenang sendiri atau ada kapal gratis yang siap antar sampai sebelah dengan selamat. Kau pilih mana? Kau pilih berenang?
Kalau kau pilih berenang, selamat menjadi almarhum. Tapi saya bukan mental pengemis, saya tahu diri. Saya sadar saya tak mungkin bisa mencapai seberang dengan usaha kekuatan saya sendiri. Makanya jikalau ada kapal gratis, kenapa tidak pilih ikut kapal tapi mau pilih berenang? Kau kira kau sultan? Kau kira kau pahlawan? Kamu orang berdosa yang akan binasa. Tapi Allah menyediakan anugerah keselamatan lewat Kristus. Itu bukan mental pengemis, itu tahu diri. Kamu pikir mau selamat dengan usaha sendiri, itu namanya tidak tahu diri. Yesus Tuhan kita disalibkan di Golgota, di luar perkemahan, di luar gerbang kota. Di sanalah kita harus pergi. Di sanalah kita harus datang dan sujud kepadanya. Henry bilang, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Pergi dari hukum upacara, dari dosa, dari dunia, dari diri kita sendiri, dari tubuh kita ketika dia memanggil kita. Marilah kita datang pada Kristus yang tersalib di Golgota. Amin. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada salibnya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Sekarang ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Saudara-saudara, Kristus disalibkan di luar pintu gerbang, di luar perkemahan.
untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya dialah korban penghapus dosa, korban keselamatan yang sesungguhnya. Sesungguhnya darah anak domba tak bisa menghapus dosa. Darah anak domba Allah, Kristus, penghapus dosa yang memberikan keselamatan. Bagi saudara yang sudah pernah terima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara bersyukur untuk itu. Tapi bagi saudara yang belum pernah buka hatimu untuk Yesus, kamu mungkin Kristen sejak lahir, beragama Kristen, tapi belum pernah sungguh-sungguh buka hati kepada Kristus. Hari ini, marilah pergi keluar kota, keluar perkemahan, berjumpa dengan Kristus penghapus dosa itu. Dalam arti, buka hatimu, percaya Dia sungguh-sungguh. Atau ada di antara saudara yang beragama lain, jikalau hari ini kamu mendengar ini, jangan keraskan hatimu. Jikalau engkau tidak mau binasa selama-lama, ambil keputusan setiap kita hari ini untuk percaya kepada Kristus. Di salibmu ku sujud, anak domba Golgota. Ku percaya padamu, diriku selamatkanlah. Mari masing-masing saudara berdoa. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Di salibmu ku sujud, di salibmu ku sujud. Miskin, buta dan celah, miskin, buta dan celah, Yesus kau harapan, agar aku selamatlah, agar aku selamat. Mari katakan sungguh-sungguh, ku percaya padamu, percaya pada anak domba Golgota, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah, diriku selamat. Sekali lagi, di salibmu ku sujud, di salibmu ku sujud. Miskin, buta dan lemah, miskin, buta dan celah, Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah, diriku selamatkanlah. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Tuhan melihat semua kami, dimanapun kami berada. Tuhan lihat hati masing-masing kami yang datang bersujud di kaki salib Tuhan. Bagi kami yang sudah pernah menyambut Engkau sebagai juru selamat, korban penghapus dosa itu, kami bersyukur tiada taranya karena penebusan Kristus. Tapi kalau ada di antara semua yang mendengar ini, baru pertama kali mereka buka hati untuk terima Yesus sebagai juru selamat, penebus dosa, Tuhan tandai masing-masing. Tandai mereka. Dan terima kasih
untuk panggilan Tuhan yang membawa kami sujud di Kalvari, sujud di Golgota. Kami siap pergi keluar perkemahan, menanggung kehinaan itu dan mendapatkan penebusan dosa sekali selama-lamanya. Amin.